Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tahu nggak artinya apa? Selamat sejahtera, semoga dilimpahkan bagi Anda semua dan rahmat serta berkat dari Allah bagi kita semua. Jadi mula-mula saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roy Butoy dan juga Ibu Lola Manula yang sudah mengundang saya untuk berbicara di dalam khotbah kesaksian ini. Dari dilihat dari nama saya sudah kelihatan Muhammad Yaromli, itu dari kalangan sepupu. Ya. Saya dibesarkan dengan didikan secara Islam yang ketat. Saya dari kecil dididik untuk bisa mengaji, bisa sholat, puasa, zakat, dan alhamdulillah saya juga sudah melaksanakan ibadah haji. Udah haji dia dulu. Haji. Next. Ini adalah suasana tempat bekerja saya di Rumah Sakit Fatmawati. Saya bertugas di sana dari tahun 2007. Tapi sebaiknya jangan jadi pasiennya saya. Kenapa? Karena sakitnya berat-berat, seperti stroke, kecelakaan lalu lintas, tumor otak, saraf kejepit. Jadi jangan jadi pasien saya. Tapi puji Tuhan saya di sini melihat ada saudara J. Selamat datang. Jadi waktu itu pernah berobat ke saya dan puji Tuhan sekarang sudah beraktivitas seperti itu. Setia kalah. Oh itu ya? Haleluya. Yang itu kan? Mantunya Pak Bek. Nah, sesuai dengan ayat ini pada pagi ini dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, akulah jalan. Oh. Maitnya. Maitnya. Biru. Ayat inti kita di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapa ini ada di mana? Di surga. Surga. Hanya melalui Yesus. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa. Kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena kami bisa hadir pada acara khotbah kesaksian pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat karunia darimu di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami bisa menyampaikan sebagian dari firman Bapa. Kami juga mohon pengampunan atas dosa-dosa kami yang banyak di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Amin. Jadi sebagaimana kata saya tadi, saya hidup dalam lingkungan muslim yang taat, dan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata saya jadi pengikut Yesus. Amin. Amin. Saya lahir di kota Paris Van Java. Di mana? Di Bandung. Oh, Bandung. Dan SD-nya pindah ke Papua. Di Jayapura. Karena kebetulan Papua. orang tua saya bekerja di Telkom. Jadi lingkupnya kan se-Indonesia. Pindah ke Papua, kemudian SMP-nya di kota Makassar, SMA kembali ke kota Bandung. Kenapa kembali ke kota Bandung? Karena orang tua berpikiran bahwa untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya dengan di kota-kota yang di Pulau Jawa. Kebetulan lahir di Bandung, ya balik lagi ke Bandung. Tahun 1992 menikah, beranak satu, namanya Muhammad Nur Rohim. Nur itu cahaya, Rohim itu penyayang. Terus saya selesai juga melanjutkan pendidikan hingga menjadi spesialis bedah saraf, WKS di Kota Kupang, di NTT. Jauh. Jadi udah biasa ke Papua, Makassar, jadi ke NTT ya nggak masalah. Sampai di sana saya lapor ke petugas di rumah sakit, Pak, saya bertugas mulai hari ini di sini. Cuma saya tidak bawa apa-apa, saya cuma bawa koper. Oh, terus kata petugasnya, oh tidak masalah Pak Dokter. Pak Dokter tahu nggak kepanjangan NTT itu apa? Oh, saya tahu. Nusa Tenggara Timur. Ada lagi yang lain. Nanti Tuhan tolong. Amin. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi saya akhirnya ditugaskan ke Rumah Sakit Fatmawati setelah selesai di Kupang. Dan alhamdulillah bisa melakukan ibadah haji tahun 2011. 2011 haji. Ini ada Ka'bah ya. Ka'bah. Kemudian ini wukuf di Padang Arafah. Kemudian melewati terowongan Mina. Nah, ini ritualnya memang begitu. Setelah wukuf di Padang Arafah ini dipanggil Pak Haji. Gitu prosesnya. Ini adalah keluarga besar saya. Nah ini saya. Kemudian yang baju abu-abu ini kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya. Dan ini keponakan-keponakan saya. Banyak keluarganya. Ini adalah anak saya yang tadi itu, Muhammad Nur Rohim. Jadi ya puji Tuhan saat ini sudah bekerja di imigrasi. Barangkali ada yang sering keluar negeri, kembali ke Indonesia, ada yang ngecap-ngecap. Itu petugas imigrasi, mungkin anak saya di situ. Ya. Dan pada tahun 2015 saya bermimpi. Mimpinya mula-mula saya berada dalam suatu gedung. Gedung itu ada tiang-tiang. Dan saya lihat tiangnya itu tiba-tiba terbakar.
kebakar, saya keluar dan saya terbangun. Dan di lain waktu saya bermimpi lagi. Mimpinya saya berjalan-jalan dalam suatu gedung dan saya perhatikan gedungnya itu adalah gereja. Saya jangankan berpikir untuk jalan-jalan di gereja, masuk ke dalam ruang gereja aja atau halamannya saja saya nggak mau. Kenapa? Oh, itu ibadahnya orang Kristen di sana. Dalam kutip orang kafir, gitu kan? Kita berpikiran begitu sama di kalangan Muslim. Nah, dari hari ke hari, saya bangun, kemudian saya berpikir ini cuma tempat tidur saja. Tetapi dari hari ke hari timbullah rasa penasaran dalam diri saya. Kenapa saya bermimpi seperti itu? Karena dalam Islam itu ada istilah tiang agama. Tiang agama itu apa? Syahadat, gitu kan? Bersyahadat. Kemudian zakat, puasa, sholat, dan ibadah haji. Kenapa terbakar? Terus kenapa saya jalan-jalan di gereja? Makin lama makin timbul rasa penasaran. Kenapa kok saya dapat mimpi seperti itu? Dan saya percaya ini adalah dorongan dari Roh Kudus. Kalau ingin tahu kenapa begitu, miliki Alkitab, Injil. Dan memang di dalam Al-Quran disebutkan kita harus beriman kepada 4 kitab. Kitabnya itu apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, jadi penasaran isinya apa? Karena saya pikir kita disuruh beriman tapi isinya aja nggak tahu. Jadi kan kurang fair gitu kan? Jadi baca dulu, menilai dulu, baru bisa beriman apa enggak gitu kan? Dan ini saya percaya di Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Amin. Akhirnya saya datang ke salah satu toko buku, Gramedia. Waktu itu masih ramai. Jadi saya datang ke sana, mula-mula saya lihat dari kejauhan, oh ini ada Alkitab. Cuma satu rak. Yang banyak rak itu ya buku-buku Muslim. Ya udah, saya pulang. Tapi jadi penasaran, gitu kan? Datang lagi. Nah, saya memberanikan diri membaca, ambil. Oh, ini ada tentang nabi-nabi. Nabinya sama. Adam, Nabi Musa. Terus ada juga tentang Yesus. Ya udah, saya nggak bisa lama-lama, takut ketahuan. Kenapa? Karena toko buku itu dekat rumah yang dulu. Kalau ketahuan nanti tangga ke situ, ngapain ya? Pak Haji baca-baca Alkitab. Ya udah pulang. Nanti kali berikutnya baru saya beli. Ini saya beli, langsung bayar di kasir, langsung keluar pulang. Nah, pulangnya ini bingung, ditaruh di mana ini? Ya. Pasti ketahuan. Mau ditaruh di atas lemari, mau ditaruh di bawah kasur, ini pasti ketahuan. Akhirnya saya putuskan bawa ke kantor. Nah, di kantor itulah, di rumah sakit itu, setelah selesai pekerjaan, setelah orang-orangnya pada pulang, sepi,
saya baca. Nah, saat itulah saya baca dengan penuh semangat, seperti orang yang kelaparan, gitu ya. Kelaparan rohani. Amin. Sehari saya bisa baca 2, 3, sampai 5 pasal. Lebih semangat. Tentunya setelah selesai kerja ya, dan kantor sudah sepi, dan akhirnya saya putuskan ini saya harus mengikuti Yesus betul. Dan kemana kira-kira mau belajar? Tentunya ke pendeta sama pastor kan. Akhirnya saya datang ke gereja Katolik yang di Pasar Minggu. Datang ke sana, kata pastornya, oh boleh belajar di sini. 1 tahun lamanya. 1 tahun, lama juga ya. Terus kalau seandainya nggak lulus, ya ngulang lagi. Waduh, susah juga. Nah, terus datang lagi saya ke gereja Katolik yang lain di Simatupang. Di sana kebetulan ya nggak ada pastornya. Udah saya keluar. Dan kebetulan di dekat rumah sakit Fatmawati itu ada gereja GDI, gereja Betel. Nah, di sana saya datang ke sana. Dekat situ. Kata pendetanya, oh kalau di sini nggak usah lama-lama Pak Dokter, cukup 2 bulan. Nah, 2 bulan menarik bagi saya daripada yang 1 tahun. Ya udah, saya belajar di sana sampai dibaptis pada 20 Januari 2016. Ya. Katolik. Mulai saat itu Betul. kalau Jumatan, kalau Minggu ke gereja. Nah itu mula-mula sih ya udah dah. Kalau saya di rumah juga masih sholat, tapi sholatnya beda. Sholatnya itu saya perhatikan lamanya. Kan kita membaca surat Al-Fatihah, kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai amin. Saya perhatikan lamanya itu sama dengan doa Bapa Kami. Jadi kalau saya mimpin sholat, yang saya baca itu bukan Al-Fatihah, tapi doa Bapa Kami. Amin. Waktu ruku, waktu sujud juga saya ganti. Jadi Hosana, 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 Haleluya, Haleluya. Seperti itu. Yang belakang nggak tahu itu kan baca syir gitu ya. Syir itu baca dalam hati atau berbisik. Tapi saya pikir lama-lama setelah kurang lebih 1 atau 2 bulan saya kok seperti orang munafik ya. Dan lama-lama teman juga melihat ini rada aneh teman satu ini, sama-sama dokter kan. Kenapa? Karena saya masih mempertimbangkan keluarga, tapi sampai satu titik saya harus berterus terang. Amin. Saya katakan kepada keluarga bahwa saya menjadi pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih sekarang. Wah, marah besar keluarga. Saya sampai dikutuk oleh keluarga.
saya menangis. Karena apa? Karena saya harus berpisah dari keluarga, orang tua yang membesarkan saya, saudara-saudara yang sama-sama teman main dulu waktu masih kecil sampai sekarang. Harus pisah. Dan akhirnya keluarga memutuskan harus cerai, harus pisah. Dan saya disuruh untuk datang ke Ustadz Insan Mokoginta, almarhum. Mungkin pernah dengar namanya? Iya, Insan Mokoginta Dulu almarhum. itu beliau Ustadz terkenal, tadinya seorang Katolik, terus jadi Ustadz. Dia banyak memualafkan orang-orang Kristen, bahkan para pendeta juga dimualafkan sama dia, banyak. Nah, saya disuruh sama anak saya, dibawa sama anak saya. Kenapa dibawa? Karena badannya lebih tinggi. Tinggi anak saya itu 184 cm. Jadi kayak begini kalau saya. Badannya besar. Pak sini, ayo kita ke Ustadz. Saya nggak bisa apa-apa, dibawa ke sana. Tapi sebelumnya saya berdoa, kiranya Roh Kudus menyertai saya sehingga saya bisa bertahan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz. Jadi Ustaz ini berusaha untuk mengembalikan keimanan saya kepada Yesus. Diberikanlah kepada saya pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaannya, tapi saya pilih 3 aja. Pertama, matahari diciptakan pada hari keempat di dalam Kejadian 1 ayat 14. Bagaimana mungkin bisa ada siang dan malam, petang dan pagi pada hari pertama, sedangkan matahari baru diciptakan hari keempat? Kejadian 1 ayat 5. Ini kan gak masuk akal. Matahari aja baru diciptakan hari keempat, bagaimana mungkin ada pagi, ada petang, siang, malam pada hari pertama? Apa jawabannya? Dan jawaban itu tiba-tiba terbersit begitu saja dari mulut saya. Oh, Ustaz, Allah itu kan An-Nur, Maha Cahaya, tidak ada masalah mau petang pagi dari hari pertama, karena Allah sendiri adalah cahaya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, bisa cahaya. Kedua, baik, pertanyaan berikutnya, Tuhan mengutuk ular. Nah, ini dalam Kejadian, masih Kejadian ayat 3 sampai 14. Jadi memang sengaja dipilih pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah gitu kan. Nah, ini kan yang ininya dokter nih, targetnya dokter, berarti harus ilmiah pertanyaan. Tuhan mengutuk ular yang sudah memperdaya manusia. Jadi pada saat itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kan? Dengan godaan dari ular, sehingga ular itu dikutuk. Tuhan mengutuk ular yang sudah memperdaya manusia. Dengan perutmu lah engkau menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Apakah benar ular makanannya debu tanah? Saya belum pernah melihat ular makan debu tanah. Biasanya makannya kodok, tikus. Apa coba? Ya kan? Gak benar nih Alkitab. Tidak sesuai dengan logika. Serius? Begini Pak Ustaz, itu kodok, itu kan lompat-lompat di atas tanah.
Tikus juga main-main, lari-lari di atas tanah, itu kan banyak debu di situ. Jadi ular bisa makan debu tanah. Wah, bisa dia orang-orang. Tapi dia nggak membantah. Puji Tuhan. Ada pertanyaan lagi. Di dalam Ayub 26 ayat 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Sejak kapan langit punya tiang? Apakah Anda pernah melihat tiang di langit? Coba pandang langit. Adakah tiang di sana? Ya kan? Alkitab itu ngaco. Jawabnya gimana? Ya tiba-tiba keluar aja jawaban. Pak Ustadz, dulu kan ada pelajaran SMP. SMP itu di setiap sekitar benda langit itu kan ada medan elektromagnet. Nah, kenapa benda-benda langit itu bisa berputar-putar, bisa mengelilingi matahari, bulan tepat pada waktunya? Karena medan elektromagnet yang menjadi tiangnya. Amin. Amin. Saya bingung kok bisa menjawab seperti itu. Puji Tuhan, karena Roh Kudus membimbing saya. Masih banyak pertanyaan lain. Cuma karena keterbatasan waktu ya 3 itu saja sudah cukup. Akhirnya sampai pada kesimpulan. Ini Bu, ini Bapak ini udah gak bisa dilupain. Udah susah. Percuma. Jadi gimana? Ya harus bisa. Kan gak mungkin jadi imam sholat, imamnya orang Kristen. Jadi kebetulan memang keluarga saya itu kuat keislamannya. Jadi akhirnya di sidang di keluarga besar digugat cerai oleh istri di sidang pengadilan agama Ketok Palu 14 Juli 2016. Saya nangis. Saya harus pisah. Saya harus keluar dari rumah, pisah dari anak istri, pisah dari saudara-saudara, pisah dari waktu, dikutuk waktu, beringat malin pundak, dikutuk jadi batu. Tapi yang saya lihat waktu itu adalah wajah Yesus. Amin. Saya merasa dikuatkan apapun yang terjadi, saya hadapi. Dan demikian juga teman-teman juga melihat keanehan. Saya udah mulai jarang ke masjid, diajak ke masjid ogah-ogahan. Akhirnya ya saya terus terang juga ke rekan-rekan di rumah sakit bahwa saya sudah jadi masih. Dan ya itulah jadi ramai di rumah sakit. Dan akhirnya saya bertemu dengan seorang perawat Advent di rumah sakit Fatmawati. Saya dipanggil perawat tersebut, mengatakan, "Pak dokter, benar-benar udah jadi orang Kristen ya?" "Iya, udah jadi orang Kristen." Nah, kalau saya Kristennya beda. Kristennya itu ibadahnya hari Sabtu, sama tidak makan makanan yang haram, gitu. Ya, bagus. Cuma waktu itu saya lagi semangat belajar di GBI kan. Di GBI, ya musiknya yang kencang itu suaranya. Mula-mula saya duduk di depan, lama-lama nggak tahan telinganya, mundur ke belakang. Seperti itu. Dan
suatu saat ternyata pendetanya itu tiba-tiba sakit dirawat sampai di ICU. Nah, terus pada saat sudah sembuh, dia berkata, ya puji Tuhan saya bisa melayani lagi. Kata dokter, saya terlalu banyak makan makanan yang enak, jadi makan B2. Gak pada ketawa semua kan? Nah, bagi yang lain sih biasa-biasa saja. Jadi bagi saya juga dulu nggak makan. Maaf. Nah, jadi saya keingat lagi tuh yang perawat Advent gitu kan. Ya udah, akhirnya saya cari sendiri di internet. Ternyata ketemulah, saya browsing di internet 28 doktrin GMAH. Amin. Amin. Ya, 28 doktrin itu saya baca-baca. GMHK, Gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada yang untuk sampai mengikuti Yesus itu nggak ada yang menginjili atau mengabari ke saya, nggak ada sama sekali. Dan saya menemui pendeta di gereja Advent di Remedi, di Pasar Minggu. Ya. Remedi, Pasar Di Minggu. sana saya belajar dan saya ketemu lagi tuh sama perawat. Oh, katanya, saya kasih tahu, saya ini sekarang lagi belajar Advent loh. Oh, puji Tuhan. Mainlah ke gereja saya. Di mana? Gereja Menteng. Menteng. Akhirnya kebetulan ada KKR di wilayah Gereja sekitar Very Valid. itu. Saya ikutlah KKR. Saya ikuti dengan sepenuh semangat. Disuruh ke depan, saya maju ke depan untuk dibaptis. Dan saya dibaptis. Nah, jadinya di Menteng nyambung. PA-nya tadinya di Remedi, nyambung di Menteng. Sampai saya dibaptis pada tanggal 22 Oktober 2016 oleh pendeta Nababan yang sekarang di conference. Dan di sana saya bertemu juga dengan calon istri Caroline Kutubesi. Puji Tuhan, saya mendapat keluarga pengganti. Amin. Amin. Yang bisa membimbing saya di dalam mempelajari Advent. Lumayan lama tuh, dari 2016 awal, setahun jadi bujang. Nah, diberkatinya tanggal 9 Juli 2017. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada masalah-masalah yang mengganjal di hati saya. Kenapa? Karena ini masalah keyakinan kan. Ada hal yang berbeda. Pertama, jadi saya melakukan perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran. Pokoknya ada kan di tangan saya. Masalah anak Allah. Benar enggak? Allah punya anak. Orang Kristen itu kafir. Apakah betul seperti itu? Zaman pilkada itu kan sempat ramai. Tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Masalah trinitas ketuhanan, masalah ketuhanan Yesus, Yesus disalibkan atau tidak, dan kepastian keselamatan. Amin. Ya, karena saya latar belakang Muslim, ya, saya membandingkan seperti ini di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ini surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ini dilihat di sini, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Oh, di sini juga ada nih. Baca di dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, masalahnya di sini. Di kalangan saudara sepupu berpikiran beranak atau diperanakan itu adalah secara fisik, melahirkan. Apakah Allah Bapa punya orang tua? Tidak. Jadi perbedaan persepsi di sini. Kita berpikir secara rohani. Kita semua anak Allah. Tapi itu karena kedekatan hubungan kita dengan Allah Bapa. Amin. Amin. Karena kita percaya, maka kita dipanggil anak-anak Allah. Jadi masalah perbedaan persepsi. Seperti ada ustadz yang ngomong, kalau memang Tuhan itu melahirkan, siapa bidannya? Ada kan yang ngomong seperti itu. Karena berpikirnya secara jasmani. Di dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang berkata? Yang berfirman. Allah Bapa. Ini dari pihak pertama. Allah sendiri yang berfirman. Kalau Al-Quran itu kan turunnya secara didikte ya oleh malaikat Yesus menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril ke Nabi. Bisa lapar, bisa itu. Tapi kalau tidak menjelma, Allah Bapa mati sendiri semua yang manusia. berfirman. Cahayanya gelenggar. Tentunya level confidence. Tingkat Makanya kepercayaan. kita percaya melalui roh, melalui iman. Di samping karena perbedaan persepsi tadi. Ya. Jadi kita baca sama-sama. Ini kesimpulan pertama saya. Yesus anak Allah adalah suatu kebenaran. Amin. Amin. Kita harus yakin. Apakah benar orang Kristen adalah kafir? Di dalam surat Al-Imran ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Artinya mati. Ada nih, Isa mati dulu, dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Mengangkat kamu kepadaku,
menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang kamu selalu berselisih padanya. Ini saya kasih tanda merah. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir. Artinya apa? Termasuk orang kafir atau bukan? Tidak. Kalau masuk, kata-katanya tidak seperti itu. Orang-orang yang mengikuti kamu sebagai orang yang kafir, gitu. Kalau memang orang kafir, ini posisinya di atasnya, di atas dari orang-orang kafir. Jadi masuk orang kafir bukan? Tidak. Tidak lah. Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang sengaja ya disembunyikan, tidak disampaikan. Padahal ada semuanya di Al-Quran. Kita sampai pada kesimpulan kedua, baca sama-sama. Orang Kristen bukan orang kafir. Amin. Amin. Masalah Trinitas, ya kan? Matius 28 ayat 19. Bagi orang Kristen ya nggak ada masalah ini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, saat Stefanus dibunuh, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi pada Stefanus dibunuh, dia sendiri adalah kepenuhan Roh Kudus, dan dia melihat ke atas ada Allah Bapa dan Yesus berdiri, duduk di sebelah kanan, berdiri di sebelah kanan Allah. Ada 3 pribadi. Waktu saya Muslim juga ya pusing juga tadi. Ternyata kembali lagi, kalau kita berpikir secara roh, tidak ada masalah. Ada 3 pribadi sebagai Tuhan yang Maha Esa, karena secara roh. Tapi kalau berpikir secara jasmani, ya 3 orang ya 3 orang, nggak nyampe, ya kan? Tapi secara roh, saya kasih contoh. Misalnya si A ini dalam tubuhnya ada 1 roh dan 1 tubuh, ya kan? Terus si A ini misalnya kemasukan, misalnya jin atau setan, gitu ya. Berarti dalam 1 tubuh ini ada 2 roh. Jadi secara roh nggak masalah kan? Dan di samping itu juga Allah menyebut dirinya kami. Kami itu apa? Jamaah. kami Tuhan kan. Di dalam surat Al-Qaf ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma fis sittati ayyam wa ma massana minal lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Di Alkitab apa? 6 hari. Dan kami tidak merasa letih sedikit. Allah menyebut dirinya kami. Jadi kita baca sama-sama. Kesimpulan ketiga, Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai Trinitas ketuhanan adalah suatu kebenaran. Amin. Amin. Harusnya
masalah ketuhanan Yesus. Sering ditanyakan, apa benar Isa Al-Masih itu Tuhan? Yesus itu Tuhan, benar nggak? Mana coba tunjukkan dalam Alkitab, di mana? Dalam pemahaman di kalangan saudara sepupu, Yesus atau Isa Al-Masih, Yesus Kristus, nah Isa Al-Masih, Masih itu Mesias. Mesias itu yang diurapi. Jadi Yesus sang Mesias, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, pribadi yang sama. Oh, ada yang mengatakan itu di internet, oh itu beda, Yesus itu gak sama dengan Isa. Bagi saya itu kacamatanya saja yang berbeda. Itu adalah pribadi yang sama. Meskipun ada yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di bawah pohon. Itu lihat kacamatanya berbeda. Sama seperti halnya Yesus ayat di dalam Matius, Markus, Lukas, itu lihat dari sisi yang berbeda. Sama saja pribadinya. Amin. Amin. Ada anggapan ya di kalangan Muslim, Yesus Kristus diangkat sebagai Tuhan oleh umat Kristiani setelah adanya pertemuan para uskup yang dihimpun oleh Kaisar Romawi Konstantinus I pada Konsili Nicea pertama tahun 325. Apa benar sejak itu Yesus menjadi Tuhan? Jadi ada anggapan di kalangan Muslim. Ada yang anggapan Isa Al-Masih itu Nabi, tapi sejak tahun 325 jadi Tuhan, dijadikan Tuhan, gitu kan? Seperti itu. Apa benar seperti itu? Jawabannya apa? uskup belum lahir. Iya kan? Kita kasih lihat saja ini. Ini yang menjadi ayat persahutan kita. Pada mulanya adalah firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Siapakah firman itu? Yesus. Firman itu adalah Yesus. Apakah benar baru tahun 325 baru jadi Tuhan? Tidak. Dia jadi Tuhan mulai kapan? Sejak awal kejadian. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi pencipta. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau Allah menciptakan sesuatu, Allah berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Nah, ini firman-Nya bukan firman yang biasa, firman yang keluar begitu saja tidak. Firman ini adalah firman yang hidup, firman yang turut serta di dalam penciptaan segala sesuatu. Itu adalah jawaban pertama. Jawaban kedua, apakah benar Yesus adalah Tuhan? Kita baca di dalam Yohanes 13:14. Kemudian kembali dikuatkan melalui pernyataan Yesus setelah membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum disalibkan itu kan membasuh kaki. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ada tuh ya kita. Yesus. Kita baca sama-sama kesimpulan keempat.
ketuhanan Yesus adalah suatu kebenaran. Amin. Amin. Ketuhanan Yesus adalah Nah, kebenaran. Apa benar disalibkan? Oh, Yesus itu gak disalibkan. Anggapan dari kalangan Muslim. Isa itu hidup terus, tidak pernah mati. Jadi pada waktu mau Yang mati dagingnya, rohnya itu ada. mukanya diganti ceritanya sih diganti mukanya Yudas, jadinya selamat. Apa benar seperti itu? Nah, ini jawabannya di dalam Al-Quran juga ada. Di dalam surat Al-Imran ayat 55. Al-Imran ini adalah surat ketiga. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu." Akhir ajalmu itu apa? Mati. Meninggal, mati. Ini dalam Al-Quran ada. Dan mengangkat kamu, apa itu? Bangkit lagi karena rohnya. Kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Ini ayat yang tadi ya. Nah, biasanya yang dijelaskan oleh guru, ustaz, ini ayat yang di bawah ini surat An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Serupakan. Jadi ini akar masalahnya. Dan yang dijelaskan